Kembali lagi bersama Indi Rahmawati di Bakwan Buka bersama TV One. Yeay! Kita di sini bersama, kan kalau dari kemarin nih ngobrol ada banyak orang yang di depan layar, ada yang di depan resepsionis, ada yang di belakang. Nah sekarang kita ngobrol sama yang ada di belakang layar. Walaupun dia sesekali juga sering muncul sih, namanya Bang Reza Sinambela. Weee! Sering muncul kan dulu? Dulu di TV sebelah. TV sebelah. Perasaan di sebelah sini nggak ada TV lain deh, sebelah kiri kanan. TV tetangga tapi nggak jauh. apa-apa, sebutin aja di mana. Dulu saya reporter di Metro TV. Itu berarti dari tahun berapa? Sebelumnya saya lulus kuliah dari UI tahun 2000. Saya reporter radio dulu. Radio apa? Sriwijaya FM. Wow. Nah, di situ siaran. Enggak, reporter lapangan. Tapi iya maksudnya Ya, laporan berita. itu kan radio berita kan? Radio berita. Terus Berawal dari menemani almarhum yang kebetulan narasumber di radio. almarhum siapa? Almarhum Bapak kebetulan. Oh iya. Sebutin Bapak. aja nggak apa-apa. Ayah saya dulu mantan Politisi terkenal. mantan Menpora Mahadi Sinambela dari Golkar. Nah waktu itu di tahun 2000 itu ketika lulus itu suhu politik lagi Berarti 2000-an. 2000-an. Menjelang pemilu ya. Oh itu. Sesudah Iya, ketika iya, benar. 99 almarhum kan? Pak Gus Dur sudah naik. Nah lalu muncul Heboh itu. setelah dulu almarhum ada di kabinet Pak Gus Dur, tapi ya ketika saya masih jadi reporter radio itu terjadilah pergolakan politik yang sangat dahsyat waktu itu 2001 lah kebetulan setelah setahun jadi reporter. Mungkin Kak Indi ingat yang namanya sidang istimewa. Iya, ada dekret-dekretan segala lah kan waktu itu ingat banget itulah. Gus Dur almarhum itu pakai celana pendek di istana dada-dada masih inget kan? Sebelumnya itu banyak memori itu ketika kami berapa ya baru setahun liputan atau berapa bulan lah setelah itu ya terjebak di situasi politik di mana ada dekret presiden, ada pembubaran Golkar waktu itu, lalu ada posisi Gus Dur yang sedang digoyang gitu. Nah, saya dulu tuh liputan yang ingat tuh di Hotel Mulia. Di Hotel Mulia tuh Golkar lagi rapat gara-gara dibubarin loh. Oh itu tegangnya minta ampun. Lu menyaksikan banget ya berarti ya? Iya, kebetulan aja itu, kebetulan menjadi saksi sejarah yang mungkin Pertama jadi reporter, di situ ada ayahanda juga kan? Ya termasuk yang nggak sengaja menjadi reporter junior yang punya akses ke beberapa orang penting saat itu. Ya salah satu key playernya waktu itu kan Akbar Tanjung. Nah, Akbar Tanjung itu kebetulan Golkar, ada dengkotnya Golkar. Nah, dari awal dulu kuliah juga saya kan sering juga menemani almarhum Bapak. Gerilya lah kemana-mana ya. Akhirnya kita sudah sering melihat lah sepak terjangnya seperti apa. Itu berarti zaman di Sriwijaya. Sampai dengan tahun 2001 tuh sampai 2002 ya, kurang dikit itu saya di waktu itu kebetulan dengan Pak Akbar ditahan di Kejagung. Wih, ditahan dalam arti ditahan. Kasus tersangka. Enggak, lu ditahan juga? Enggak, kebetulan saya libur. Libur, ya itu tadi menemani Bapak mengikuti jalur politik kan. Iya. Ketemulah senior almarhum Ruli Haris di Metro TV. Orang baik itu. Iya benar, gua ingat. Sangge lagi liputan gitu, dia lihat lo ngapain di sini? Libur bang, nemenin bapak jadi sopir. Nah sambil ngobrol-ngobrol biasa, lo mau pindah nggak Metro TV, dia bilang gitu. Oh. Emang ada lowongan bang? Gitu. Ada. Nah dari situlah sejarah. Udah kirim CV aja nanti wawancara di Gunung Sahari waktu itu Serata Media. Ya ulah masuklah satu grup masuk wawancara. Saya diwawancara Mbak Santi Ruyastuti kalau nggak salah dulu, mantan sebelumnya pernah mantan Wapemret gitu. Masuklah kami, jadilah reporter junior. Berarti itu tahun 2002. 2002 apa 2001? Berarti di Metro dari 2002 sampai 2007.
2007. Pindahlah ke zaman LaTV dong 2007 Maya. Betul. Jadi di Metro itu jadi wartawan politik, wartawan ekonomi bisnis, wartawan esek-esek juga pernah. Karena saya dulu pernah penanggung Apa jawab. investigasi? Bukan, saya dulu field producer merangkap reporter program namanya Midnight Live. Oh. Jadi kami biasa zaman dulu lagi ngetren bagaimana membahas gaya Iya. hidup yang arahnya ke Zamannya Jakarta Undercover ya? betul. Iya, benar. Nah, dulu TV temen juga Trans TV punya acara namanya Itu biasanya Fenomena. kalau investigasi kayak begitu tuh sekaligus jadi Iya, harus mendalami lah, mengenal dunia malam secara Harus mendadak mendalam. gitu. harus mendalami Nah, dengan sangat hatam. Makanya zaman dulu liputan itu cocok dengan topik sekarang soal sahur terlambat gitu. Oh, iya. Tiap hari kita kan ketemu hal-hal yang kayak begitu kan, di lapangan. Itu berarti udah tahu dunia malam kayak gimana ya? Iya, terpaksa tahu dan harus tahu. dan ingin tahu dan dengan Mau nggak senang mau, harus dan tahu. dengan senang sekali bisa mengetahui gitu ya. Karena itu ilmu yang nggak pernah kita dapat di kuliah. Gitu. Bener. Nah, kita kuliah dulu Fakultas Sosial Ilmu Politik, nggak pernah diajarin dunia Iya. kehidupan seperti itu. Nah, kita tahu ketika kita jadi wartawan. Oh iya Nah, iya. kalau iya, nggak iya, jadi iya. wartawan nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Atau mungkin kalau tahu bandel berarti. Nah, Kira-kira berarti gitu. dia jadi salah satu pelaku gitu ya. Aduh, itu salah satu yang dilakukan waktu Betul. jadi Setelah reporter. itu masuk ke koordinator peliputan di Metro. Nah, disitulah saya digembleng di bagaimana sebuah TV berita di kecepatan dan segala macam Iya. itu terjadilah di situ. Nah, 2007 baru Jadi korlip dulu kan? datanglah tawaran dari mantan kolega di Metro yang keduluan pindah di sini. Namanya Wendianto. Oh, Saputro. Kang Wendy. Kang Wendy. Oh, iya 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 Itu iya. juga dia nyarinya nomor telepon kedua gitu. Jadi dia tahunya nomor telepon kedua, dia nggak tahu nomor HP saya yang pertama. Sempet putus asa gitu sampai akhirnya dapet. Baru dia. Berarti lu orang paling dicari ya? Waktu itu mungkin dengan kriteria kerjaannya kali ya. Karena memang dulu Korlip. waktu awal kan di sini waktu Pak Karni, Kang Nur sama Mas Toto. Soto. Nah, yang paling dibutuhkan mungkin posisi koordinator liputan saat Korlip itu. yang tahu banget ya jaringan wartawan, Kira-kira jaringan narasumber waktu gitu. itu. Nah, lalu muncullah tiba-tiba SMS, lo mau nggak? Siapa tuh yang Kang Kang Wendy. Nah, Kang Wendy. Lo mau nggak? Hah? Serius? Ya, akhirnya terjadilah Wah, mekanisme saatnya proses menaikkan itu. ini nilai tawar. Ya, pertanyaannya, emang berapa? Nah itu kan Nah, makanya. ya itu wajar aja karena Iya. waktu itu kita anak satu, posisinya sedang ya masih umur-umur berapa tahun gitu ya, namanya bapak Iya. kan butuh tambahan dan Udah kebayang tuh ntar sekolah tahun segini, SD, kayak SMP, begitu lah. SMA. Jadilah kita generasi pertama di LaTV. 2007 saya 2007 September kan. Berarti itu persiapan menuju ke launching di tahun 2008 kan 2000, Februari. Betul. Nah itu September itu saya ingat betul itu saya masuk pertama di sini itu lagi bulan puasa. Hari-hari pertama puasa itu saya di TV One, di La TV. Nah, dan itu waktu itu jam kerja rodi sekali gitu ya, artinya Manusia masih sedikit kan? masih sedikit. Jadi kita sampai sempat kalau sesama kolega kayak dulu Lukmanul Hakim masih ingat? Iya. Nah, dia sekarang di CNN. Itu suka bercanda gitu. Kita pulang kadang jam 11 malam. Lalu jam 7 pagi sudah ketemu lagi di sini. Gitu. Karena kenapa kita pulang jam 11 malam? Karena menjelang launching TV One itu kan setiap habis siaran itu kan evaluasi terus. Oh Kita, iya kalau iya Teteh iya. masih ingat, Nggak ada gua belum kan ada? 2008 Februari. Berarti sebelum itu, jadi setelah kabar petang, itu kan dievaluasi tuh, rundown salah, liputannya kurang lengkap, presenternya bacanya gimana. Nah, itu perdebatannya panjang, pulang-pulang jam 11. Meskipun kita nggak megang siaran, ke peliputan juga karena kita berpikir besok mau main apa, besok mau ngejar apa, isunya apa. Nah, jam 7 ketemu lagi, saya bilang, saya baru tidur kayaknya ketemu lu lagi kayak dejavu ya. Tapi zaman itu menyenangkan sekali. Iya benar-benar Menyenangkan sekali. benar-benar yang kayak militan banget ya. Nah, jadi terbayarlah dengan TV One launching itu.
pas Teteh juga pas datang bergabung, disitulah itu yang saya bilang. TV One itu dulu kumpulan semua talent broadcast yang ada. Iya, berasa di banget dream team Indonesia. ya. Ibarat kata kalau bola itu ada yang dari MU, dari Chelsea, dari Milan, Kumpulin. dari mana-mana dikumpulin lah. Saya ingat betul tuh Line SCTV, Line Metro, Line Trans TV, Trans TV. sama Tempo. Dari La TV-nya sendiri. La TV dan Tempo. Iya, benar. Ada 5 unsur ini yang paling kuat di TV One. Itu awal-awal berdiri. Itu Menyenangkan ya? Kalau Kangen denger, masa-masa itu. nah, Seru itu benar-benar yang kerja itu sampai jam berapa aja kayaknya hati rela aja gitu, Iya, karena di situ menyenangkan, kita karena- mengejar sesuatu bareng-bareng gitu karena kan. ada tujuan utama organisasi dan Iya. organisasi yang mendadak kita harus kumpul dan kita anggap sebagai keluarga besar. Benar, kayak rumah kedua juga Rumah gitu kedua. kan. Ya, kalau Dan kelamaan tidur di kantor ya ke rumah kedua kan. lama-lama buka ruangan juga di sini nih. Untung istri kita paham gitu kan ya. Kalau kita bilang kita nggak pulang dia ngerti gitu. Udah kita doktrin dari Walaupun dulu. nggak pulang tuh nggak tahu kemana. Ya, kita cerita lah kita di mana gitu. Itu ya berarti itu masa-masa ya lu kan sempat yang di Korlip lama juga. Pokoknya gue inget banget kalau Korlip tuh Reza Sinambela deh udah yang Iya, kalau paling dari depan. dari segi CV sih hampir 20. Saya wartawan 2000, berarti sekarang hampir 2024. hampir 24 tahun. 24 ya. tahun. Ya, CV saya kebanyakan memang di peliputan. Di Metro sempat 2 tahunan Korlip, di TV One tuh awal masuk sini Mas Soto meminta lo pegang ya. Nah, termasuk dream timnya peliputan gitu. Oke Mas, siap. Lalu setelah pemilu 2009 ya. 2009. Nah, 2009 potensi politik agak turun kan. Nah, saya beralih ke production. Nah, dulu ada yang namanya kabar malam. Kabar malam ada. Jam 9 gitu. Iya. Jam 9. Sekarang lalu- jadi kabar utama kan. kabar utama. Sempat juga muter juga kabar apa yang ada setelah kabar malam itu lupa saya itu. Kabar hari Sebelum ini. kabar hari ini, sebelum ada lagi dulu ada. Saya agak lupa. Oh, dulu. Nah, dari situ masuklah saya ke kabar pagi. Di situ. Di situ Berarti 2000. sebelum 2012. Waduh, lama juga dong. Nah, kabar pagi sebagai produser. Lalu ya disitulah karena kita udah terbiasa hidup ngalong ya, maksudnya ngalongnya dulu waktu zaman reporter kan kita nggak bisa menghindari juga shift kerja malam. Ya. Ketika shift kerja malam ya kita harus adaptasi dan segala macam. Nah, itu menyesuaikan lah. Nah, 2012 itu saya diminta kembali lagi ke peliputan. Iya. Nah, ini masih Aku aktif. ingat, Nah, balik lagi perlu diperkuat lagi katanya. Oh ya udah silakan. Kan kalau kita prinsipnya kan asal perintah Iya, laksanakan. semi militer kan. Mas butuh bantuan ya silakan. Lalu 2012 alhamdulillah saat itu perpindahannya agak manis sih karena promosi. Oh, ya. Ya rela-rela aja tuh ya, dengan promosi. senang hati gitu kan. Ya, karena waktu itu saya juga bertanya, Mas, wewenangnya apa? Kalau hanya sekedar same level, saya nggak punya pengaruh. Gitu. Tapi kalau ada naik satu level, mungkin saya bisa buat sesuatu. Gitu. Politisi memang cara bicaranya ini ya. Itu yang yang resmi ketika banyak orang. Yang nggak resmi perintahnya apa sebenarnya? Itu nggak boleh saya buka. Oke, itu 2012. Lalu dari 2012 sempat di peliputan, sempat bermutasi juga untuk menghandle guest booker. Iya, pernah ya? Pernah. Tapi waktu nggak itu. lama deh. Tapi sebelumnya guest booker itu saya pernah di production juga kabar pilkada. Setelah dari Korlap saya pindah dulu megang khusus pilkada. Waktu itu zaman manajernya Mas Indiarto. Iya. Beliau lalu megang guest booker sebentar sama Febri lah. Sama Febri. Iya. Lalu 2017
kembali ke kabar pagi Kabar pagi habitatnya. lagi sampai sekarang. Sampai hari ini. Berarti sekarang 2024 udah lama juga ya. Dia Lumayan. 7 tahun ya. 7 tahunan. Itu 7 kalau tadi gue cerita sama Oho ngobrol gitu kan, itu ternyata emang harus ngebalikin waktu tidur ya, Iya, itu diputer itu kan gitu. itu selalu menjadi diskusi, perdebatan bagi teman-teman yang bekerja di siang atau di pagi, yang di mungkin durasi petang. Memang terkesan kerja di malam tuh santai. Nah, Ya santai tapi merusak badan. Nah, karena kan kita udah melawan kodrat. iya. Nah, kalau dokter jantung bilang nggak boleh Pak begadang tiap hari. Cuma memang kerasa teh begadang umur ketika pertama kali jadi masuk kabar pagi 2012 itu sebelumnya itu umur 30 lah, begadang umur 30 sama begadang umur 40. Beda. Bedanya? Bedanya ya sering masuk angin. Ya, Faktor U. faktor nggak bisa dilawan gitu. Mata juga udah mulai lamur kan, melihat jalanan itu udah. Nah ini sekarang udah pakai kacamata karena harus ngelihat itu. Misalnya presenter siapa ini yang siaran ini? Gitu. Tulisannya CD-nya kayak apa gitu kan. Nah faktor U itu juga pengaruh. Nah, cuma ya kita membiasakan bagaimana bekerja dengan durasi yang pendek. Maksudnya kenapa pendek? Karena kerja pagi itu tidak bisa sama durasinya seperti kerja 8 jam pagi sama 8 jam malam itu lebih menyiksa 8 jam malam. Oh gitu. Ya, karena makanya durasi kerja di shift ketiga ini memang secara kesehatan harusnya memang lebih pendek, tapi lebih efektif. Nah, jadi ketika kalau ada penyamarataan harus 8 jam kerja, nah kami yang protes duluan. Kenapa? Oke, kita balik. Sampean coba dulu sebulan di sini. Kalau nggak tipes ya, alhamdulillah. Oh, tipes tuh tadi. Nah, itu cerita itu pasti lah. Kalau wartawan nggak pernah tipes atau bukan nggak pernah wartawan ya, gangguan dipertanyakan lambung, ya. nggak pernah ini, nah itu kayaknya. Gue pengen ngeliatin nih foto ini zaman lo kurus banget. Ini lurus perutnya, kejutan ini. Ini tahun berapa nih, gara-gara apa? Sebenarnya ada hikmahnya sama pandemi sih. Oh, gue nggak pernah lihat lu perutnya selurus ini. Betul. Jadi dulu waktu kita ketemu saya masih gemuk. Iya. Terus pas kurus gue nggak pernah ketemu. Pas ketemu, udah gemuk lagi. Tapi Kayak nggak ada bedanya. tidak sedahsyat yang dulu sih. Ini gara-gara apa nih? Jadi gara-gara Pantesan ditaruh jadi foto profil. Ini kenang-kenangan seumur hidup dia, sepanjang hidup dia. Pernah sekurus ini berapa kilo nih? hampir 30 turun. Oh, turunnya 30. Wow, berarti ini di berapa kilo nih? Sekitar 85 apa 83. 85. Berarti sekarang di atas Sekarang cepet. 100. Wow. Tapi 100-nya masih di bawah dari yang paling maksimal waktu itu. Nah, dulu kan sempat 116 ya. Nah, itu efek kerja malam. Dulu habitnya jelek kita. Kerja ini harus buka nih. Iya. Dulu kebiasaan itu mulai dari yang kerja malam pulang, kita salah strategi. Ya puasa, takut nggak makan sahur, pulang makan ketoprak kita. Ya, di Cililitan kan tuh beli gampang tuh, makan ketupat sayur. Itu jam berapa tuh berarti? Ya pulang jam 11 malam, zaman dulu pegang kabar malam gitu. Ya kebiasaan itu jadi jelek ketika masuk kabar pagi. Kadang kita suka ngambil mie tek-tek lah apa gitu. Gemuk lah kita. Iya. Akhirnya gitu. Nah, 2020 pandemi kita diwajibkan vaksin. Iya. Saya punya masalah hipertensi gitu. Terus? Selalu tinggi, nggak pernah lolos. Hipertensi dan kolesterol gitu. Tinggal nunggu gulanya aja, alhamdulillah normal. Terus? Nah, istri urusin lo. Istri lu kan olahragawati. Memang. Iya. Iya kan? Terus? Saya konsultasi dengan dokter. Pak, ini bisa dikerjain pakai obat turun tensi, tapi Bapak kayaknya harus turunin deh, biar nggak terlalu ini. Akhirnya saya konsultasi dengan dokter, salah satu dokter terkenal juga, dokter Raisa di MMC. Ya udah Pak, kita program bikin
menunya dan segala macam. Akhirnya hipertensinya turun, saya bisa vaksin 2 kali itu. Ya udah, akhirnya bergerak. Nah itu karena kabar pagi itu kejelekannya pulang tidur, males olahraga, mager, akhirnya jadi kayak begitu. Harus berguru sama Oho nih. Nah, Oho kan dari awal sampai akhir tuh badannya segitu aja, dia ada strategi. Coba ngobrol deh. nah akhirnya Faktor Oho. akhirnya kejebak di pandemi gaya hidup yang harus menjadi lebih sehat. Kan? Iya, di situ dan kemudian tapi sekarang nggak bisa nahan nih. Nah, Naik ini lagi. ada sejarahnya juga karena kemarin Lagi. Habis sejarah. banyak jalan-jalan kebetulan. Oh. Nah, terus makannya nggak terkontrol. Nah, sekarang lagi nyoba nurunin lagi. Cakep. Ini kan berarti Bang Reza ini dari 2007 sampai dengan 2024 ya. Berapa tahun tuh? Di TV One. 2007 17 berarti tahun. 17 ya. 17 tahun. 17 tahun. Ih. Itu mulai dari ngegedein anak, dari nggak punya anak sampai udah sweet 17 ya berarti. Anak umur 2 tahun, 3 tahun ya kalau nggak salah pindah ke sini. Pindah ke sini. Sekarang Udah gede anak banget berarti. 19-20. Bang, dari 17 tahun di sini ya, yang pengalaman yang paling lu nggak bisa lupain apa? Iya, banyak momen yang karena saya banyak di peliputan ya. Saya kan banyak, ya kita harus klaim juga sebagai CV gitu. Menginisiasi breaking news itu bagian dari apa yang kita pikirkan gitu. Ada beberapa momen yang kita menjadi inisiator yang menjadi sejarah bagi TV One untuk breaking news awal atau memang ikonik gitu. Tapi ya itu juga ada sisi positif, sisi gelapnya juga gitu. Saya salah satu inisiator breaking news-nya Mbah Priok. Oh, oke. Waktu itu ketika di peliputan saya dapat SMS entah dari orang yang nggak dikenal atau mungkin dari nggak teman. Ada namanya muncul. Nggak ada namanya. Tulisannya? Besok ada, seperti biasa kalau kita suka pegang peliputan kan suka besok ada demo, ada ini tanggal segini, jam segini. Nah itu kalau nggak salah terkait dengan masalah sengketa tanah. Tapi ini demo sebenarnya demo beberapa kali kita dapat info ini. Cuma intuisi saya, ini balik lagi deh karena terliputan. Karena terliputan itu biasanya punya intuisi yang insting maju ke depan gitu. Oh ini gede nih, ya gitu. Nah waktu itu saya masuk malam, terus saya telepon dulu penguasa Jakarta Utara itu namanya VJ Kolit, Kolit Samsu, video jurnalis, Bang Kolit. Lid, besok masuk apa libur? Aduh libur bang. Lid minta tolong Lid. Tukar libur dah. Sebelum tukar libur, gua ini dong tolong cek gitu. Ada apa bang? Ini ada info. Coba lu sambil pulang lewatin aja deh. Gue pengen lihat lu gimana sih pandangannya gitu. Oke bang, sambil pulang ya katanya. Awalnya kita nggak mikir mau jadi breaking, itu nggak pernah tahu. Telepon dia, bang, udah nggak golok di sini. Waduh. Ah serius tuh? Ya. Nah, waktu itu 2 hari berturut, kalau nggak salah TV One tuh kebobolan eksklusif. Oh, yang terkait kasus yang sama? Beda. Oh beda. Yaitu penangkapan Susno 2J. Lalu ada mafia apa peradilan, mafia satu lagi lah ada. Jadi ada 2 hari begini. Saya ingat betul, saya telepon waktu itu anak buah kita, film produser Irwansyah sekarang di Kompas. Wan, coba tarik SNY pulang. Dia kebetulan film produser. Kemana bang? Udah nggak perlu nanya. Saya punya gaya kayak gitu. Nggak usah nanya. Nah, jangan nanya. Kenapa? Soalnya kita dulu ngasih tahu jujur, nanti dia teriak gitu.
disuruh pulang sama ini, Iya. mau kemana, geser ke sini. Ya, dia Iya. kasih info ke temen Iya benar. tetangga ya, bocor kita bos. Iya benar-benar. Zaman dulu benar-benar itu kan hak eksklusif ya kalau duluan operasi siapa silence. gitu, benar. Nah, eksklusif itu kan tidak hanya sekedar hanya narsum eksklusif, Iya. tapi momen eksklusif Betul, pokoknya. betul. Siapa yang siaran duluan, kalau kita dulu bahasanya pokoknya naik udara duluan. Iya. Soal kita nanti kalah informasi, tapi kita menang duluan. Benar. Ibarat kayak Emang gitu. iya. Soal nanti Terus. putusannya salah, nah itu ntar kita berdebat aja di rapat. Nah, diomelin juga nggak apa-apa, ini duluan. Gitu. Judulnya gitu kan, mau Mas Toto marah nggak apa-apa. biarin Mas aja. Toto, Mas Toto nih, Mas Toto. Waktu itu. Nah, dia pikir mau pulang. Di tengah jalan, pindah ke Tanjung Priuk. Loh, kenapa ke situ Bang? Ini ada info, ada kemungkinan demo gede-gedean besok. Ya udah, mereka bergeser. Blessing in disguise, info itu valid. Mereka masuklah mobil SNG jam 2 pagi. 2 pagi. Disettinglah di depan Masjid Bahril. Terjadilah interaksi antar mereka. Lalu saya mikir tuh, oh besok kira-kira kalau gede gimana? Akhirnya saya teleponin seluruh teman VJ. Besok datangnya jam 4 pagi, kamu pegang di sini, pegang di sini. 3 VJ saya telepon, Anton, Windy, sama Abed. 3 orang itu masuk situ, terus saya taruh namanya Caca Anissa Iya. untuk liputan di situ pagi. Berangan Irwansa, penggantinya Balkis Manisa. Balkis Nah, ya. Saat itu saya bilang sama teman produser Kabar Pagi, ini ada info begini, kita udah taruh SNG. Kalian, sementara teman produser maunya, kita mau live-nya di Mabes Polri. Waktu itu ada tim mafia hukum deh kalau nggak salah ya. Denny Indrayana mau datang jam habis pagi, jam 7 lah. Terus saya bilang, Jam itu belum ada Aviwes ya? nah belum ada. Mobilnya harus masih SNG. SNG rombongan Lenong gitu. Iya. Tahu lah, gede banget lah. Gede bagus. Bawa genset di ekornya terus. Dia bilang kita Kabar Pagi maunya live-nya dari Mabes Polri. Terus saya bilang, mau ambil resiko nggak? Ini gue udah naruh di tempat yang kemungkinan bakal kita memprediksi waktu itu, kita nggak bakal tahu. Kalau nanti tidak terjadi ya udahlah, nanti gue diomelin nggak apa-apa, nanti lu bilang aja gue yang ini gitu. Tapi kalau di Mabes Polri kalian mau live, mau alat cuma satu, harus memilih kan, kita harus memilih. Mabes Polri kalian cuma orang datang selesai 5 menit dia keluar. Yang ini kita Tapi nggak kalau pernah ini, tahu. Nah, kecepatan mengambil keputusan itu ya. terbayarkan. Jam 3 pagi tutup semua akses. Dan kita jadi TV lain nggak yang bisa masuk lagi. Bisa masuk liputan, tapi tidak masuk SNG. live-nya. Kita secara gradual tiba-tiba di Kabar Pagi pecah. Berubah Itu cuma jadi urutan berapa jam doang dari situ ya? Nah, disitulah keberuntungan kita Breaking News di lokasi saat itu, karena keputusan cepat dan Merinding keberanian mengambil keputusan. Iya. Kalau nanti salah ya sudah lah, namanya resiko kan, namanya ngambil keputusan kan begitu kan. Ternyata benar. Akhirnya live lah itu sepanjang hari. Nah, tapi itu jadi yang saya bilang sisi positif dari CV, tapi ada sisi negatif. Apaan? Ya kan korban banyak. Oh iya. Lama-lama kita mikir, ini kita dosa juga ya. Jadi wartawan. Ya enggak lah, maksudnya ya emang kita nyarin fakta kan. Iya, enggak. Namanya kita manusia juga mikir, aduh, gua nggak nyangka bisa sebesar itu gara-gara kita. Nah, ya itu jadi bukan gara-gara kita kan. Iya, artinya diskursus ya. Iya. Artinya terjadi perdebatan apakah siaran langsung Memicu itu memicu apa enggak. kerusuhan dan segala macam waktu itu. Nah, itu sempat tuh saya diskusi Dewan Pers apa pernah itu saya diutus sama TV One ngebahas itu. Waktu itu kalau nggak salah jurnalis senior Maria Hartiningsih. Beliau benar pandangannya bahwa memang dalam posisi kerusuhan televisi gitu bagusnya ya secara jurnalistik kita nggak siaran karena mempengaruhi dan segala macam. Cuma ya itulah dilematik kita antara dulu. Di satu sisi kita harus memberitain fakta, itu. satu sisi takutnya dalam itu. Dalam kasus kerusuhan waktu itu kan susah kita melawan di Zoom mereka sedang ribut, di Zoom out ribut juga gitu. Nah sementara masa pindahin ke pohon? Nah, Mungkin kan. nah sementara waktu itu
kekuasaan tertinggi kan bukan di kita kan waktu itu kan, ya breaking news. Ya. Nah, yang bisa menghentikan breaking news kan. Pemret. Nah, saya waktu itu diskusi sama Mbak Maria waktu itu, Mbak, kami ini kan prajurit, Mbak. Kalau dalam posisi seperti itu, kita di panel siaran dan segala macam, kecuali jenderalnya telepon langsung bilang berhenti, ya berhenti di barang. Iya, Tapi jenderal bilang lanjut terus, mau bilang apa? Iya, Gitu. selama telepon itu belum bunyi ya. Ya itu panduan, nah namanya itulah, itu Suka duka, dinamika gitu. dinamika. Setelah terjadi kita pikir-pikir ya, yaitu masukan juga buat kita sebagai broadcast bahwa kita itu juga harus berpikir bahwa kita jangan jadi media yang memicu konflik gitu. Itu ada pelajaran juga waktu itu. Iya. Nih makanan nih, bentar lagi coba dicium-cium wangi-wanginya dulu dah. Bang, seru banget ceritanya. Tapi gue sih berharap kita bisa ngobrol lagi ya suatu saat ya. Ya baru satu cerita kan. Masih banyak cerita yang lain. Kebayang tuh dari zaman di Metro, di Tempo bahkan ya. Zaman. Oh, saya belum nggak di Trijaya. Trijaya. Sorry. Di Trijaya, di Metro, di TV One, zaman Korlip, zaman produser, masih banyak cerita yang lain. Tapi waktu harus udahan di sini nih Bang. Siap, Terima kasih ya Bang ya. Ketemu lagi di Buka bersama TV One, Mbak Wan bersama Indira Mawati esok hari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.